pendidikan yang utama dan terutama untuk anak-anak kita. Sekali lagi, pendidikan yang utama dan terutama bagi anak-anak kita. Di dalam moral, di dalam etika, di dalam kerohanian mereka adalah dalam keluarga, di rumah kita. Bukan diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada gereja. Itu bukan tugas utama sekolah dan gereja. Sekolah dan gereja itu hanya suplemen, itu hanya membantu, bukan yang utama. Maka saya mau ingatkan kepada seluruh sahabat keluarga Damar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Aleichem. Senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Doa dan harapan kami seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami masih mau berbicara, masih mau sharing tentang rahasia keluarga yang kokoh. Sebab beberapa waktu terakhir ini kami mendapatkan banyak pertanyaan. Bagaimana caranya supaya keluarga kami bisa kokoh? Oleh karena itu kami ingin menyampaikan rahasia-rahasia atau tips atau cara agar keluarga Kristen bisa kokoh. Kokoh dalam arti bukan tanpa masalah. Keluarga yang terus menjalani kehidupan sekalipun diterpa dengan berbagai macam masalah dalam rumah tangga mereka, rumah tangga atau keluarga itu tetap kuat. Kalau video sebelumnya saya berbicara tentang rahasia keluarga yang kokoh, berangkat dari apa yang Yesus sampaikan tentang dua macam dasar, maka saat ini saya mau sampaikan rahasia keluarga yang kokoh adalah berpusat pada Yesus. Ini rahasia yang berikut, sahabat keluarga Damar. Untuk kita bisa kokoh dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Salah satu rahasianya adalah keluarga kita, rumah tangga kita, hidup berpusat hanya pada Yesus. Sebab tanpa Yesus, maka kita akan mengalami begitu banyak kendala, begitu banyak masalah yang tidak terselesaikan, yang berujung kepada penyesalan demi penyesalan. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, hanya dengan kita berpusat kepada Kristus, kita menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita. Tidak hanya kita menghadirkan begitu saja, kita melibatkan Dia di dalam setiap perencanaan, di dalam setiap kehidupan keluarga kita. Maka saya percaya kita akan menghasilkan keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, keluarga yang berhasil melewati gelombang badai kehidupan, bahkan keluarga yang mampu berselancar di atas gelombang kehidupan itu sendiri. Karena apa? Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita mempunyai banyak teori-teori yang mungkin kita bisa lakukan di luar Tuhan. Tetapi sebenarnya kita kuat, keluarga kita solid, keluarga kita teguh, keluarga kita
kokoh karena hidup kita hanya berpusat kepada Yesus. Sahabat keluarga Damar, bagaimana caranya atau bagaimana bisa membuktikan bahwa keluarga kita memang benar-benar sudah berpusat kepada Kristus? Maka saat ini saya mau bagikan kepada kita ada 4 hal yang bisa membuktikan, yang bisa menunjukkan bahwa keluarga kita benar-benar sudah berpusat kepada Kristus. Yaitu kita menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita, kita melibatkan Dia. Dan Dia menjadi yang utama dan terutama di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, sahabat keluarga Damar, bahwa keluarga yang berpusat kepada Kristus, yaitu yang pertama keluarga yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam berpikir dan di dalam bertindak. Artinya yang pertama untuk membuktikan atau untuk bisa melihat bahwa keluarga kita sungguh-sungguh sudah berpusat kepada Kristus, maka firman Tuhan menjadi dasar di dalam seorang ayah berpikir, seorang ayah bertindak, seorang ibu berpikir, seorang ibu bertindak, juga anak-anak di dalam berpikir, bertindak, berkata-kata. Dasarnya jelas, yaitu firman Tuhan. Apa jadinya kalau di dalam keluarga bapak punya dasar sendiri, mungkin dasar bawaan dari keluarganya, belum lagi istiadat kalau suami istri berbeda adat istiadat masing-masing, berangkat dengan adat, dengan kebiasaannya, dengan hukum-hukum dunia ini. Kemudian anak juga dengan kebiasaan mereka. Maka yang terjadi kekacauan di dalam rumah. Agar keluarga, agar kehidupan di rumah berjalan dengan harmonis, dengan begitu indah, dengan damai, sukacita, dan kokoh. Maka jadikan firman Tuhan dasar. Bapak-bapak, ibu-ibu, berusaha mencintai firman Tuhan. Kenapa? Mereka yang akan ajarkan kepada anak-anaknya. Bapak-bapak dan ibu-ibu belajar menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga cara berpikir mereka, bertindak mereka, aturan-aturan yang mereka buat di dalam rumah itu didasarkan kepada firman Tuhan. Dan anak-anak mulai mengikuti hal itu. Anak-anak mulai diajarkan tentang firman Tuhan. Anak-anak mulai mencintai firman Tuhan. Karena memang hanya itu dasar, tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Selama kita meletakkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mengembangkan keluarga kita, maka saya percaya segala pikiran-pikiran yang keluar dari seorang ayah, seorang ibu, dan juga anak-anaknya, itu pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang Tuhan inginkan. Begitu juga di dalam tindakan. Bapak-bapak akan berhati-hati di dalam bertindak. Ibu-ibu juga akan berhati-hati di dalam berkata-kata. Anak-anak akan lebih mawas diri. Misalnya, saya memberikan satu contoh. Di rumah kami, 10 perintah Tuhan itu menjadi salah satu dasar di dalam aturan. Tidak ada satupun yang kebal, karena namanya 10 perintah, tidak ada perintah yang ke-11. Perintah yang ke-11 katanya orang tua tidak pernah salah. Itu tidak ada. Yang ada 10 perintah Tuhan. Dan ini menjadi dasar, salah satu dasar kami. Selain bagian-bagian di dalam firman Tuhan yang lain. Menjadi dasar di dalam kami berpikir, kami bertindak, kami berkata-kata.
kami mencurahkan isi hati kami. Apakah saya tidak pernah salah? Pernah. Saya pernah menyakiti hati anak saya. Tapi dengan 10 perintah Tuhan itu, kemudian istri menasehati saya, mengingatkan saya. Sekalipun saya katakan bahwa saya benar, maksud saya, tujuan saya baik. Tetapi ternyata perkataan saya telah menyakiti hati anak saya. Sehingga saya meminta maaf kepada anak saya. Karena apa? Karena ada aturan. Aturan yang mana? Firman Tuhan. Saya menasihati kepada anak-anak saya, kepada kakak beradik. Kakak harus mengasihi adiknya, adiknya harus menghormati kakaknya. Dasarnya di mana? Firman Tuhan. Tidak bisa terbantahkan. Maka saya percaya, kalau saja setiap keluarga menjadikan firman Tuhan sebagai dasar, maka kokohlah keluarganya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga yang kokoh, yang benar-benar berpusat kepada Yesus Kristus adalah keluarga yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pengarah di dalam jalan kehidupan keluarga itu sendiri. Sekali lagi, keluarga yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pengarah di dalam jalan kehidupan mereka, atau sebagai pemandu, maka kokohlah keluarga itu. Sahabat keluarga Damar, bisa kita bayangkan kalau dalam perjalanan kita ke suatu tempat yang kita tidak tahu, kita hanya diberikan satu alamat, kau pergi ke satu tempat misalnya, dan kita tidak pernah tahu tempat itu. Tanpa pengarah jalan, apa jadinya? Saya percaya kita akan tersesat, kita akan kebingungan, kita akan stres. Yang ada terjadi keributan kalau kita pergi bersama-sama, sudah saling menyalahkan. Maka bersyukurlah kita saat ini GPS sudah ada, sangat membantu kita. Kita mau pergi kemana saja, yang penting alamatnya jelas, kita bisa sampai. Sekalipun dalam prakteknya ada begitu banyak orang yang justru mengalami kesulitan. Tapi saya percaya bukan GPS-nya yang salah, tetapi kita yang salah membaca GPS itu. Padahal GPS sudah membantu kita untuk mempermudah jalan kita. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga kita akan terus berjalan di dalam koridor Tuhan, kalau sungguh-sungguh Tuhan menjadi pengarah jalan. Sehingga kita akan terus berjalan sekalipun ada ombak. Kita percaya kepada pengarah kita. Pada saat kita berjalan di dalam perjalanan kehidupan kita, ada ombak dan pengarah katakan tetap lewat situ. Mengapa tidak? Karena pengarah sudah tahu di tempat lain akan lebih berbahaya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, kalau kita mau kokoh keluarga kita, dan sebagai bukti kita berpusat kepada Yesus, maka jadikan Yesus bukan hanya sebagai pajangan. Oh, Yesus ada di dalam keluarga saya, tetapi dia tidak menjadi pengarah jalan dalam kehidupan kita. Kalau benar Yesus menjadi pengarah jalan dalam kehidupan kita, taati apa yang Yesus perintahkan, taati apa yang Yesus sampaikan melalui firman Tuhan. Ikuti itu dengan taat, dengan setia. Semua, entah ayah, ibu, anak-anak, semua harus mengikuti itu. Maka kita akan menemukan, kita akan mendapatkan keluarga kita yang kokoh. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat keluarga Damar, sebagai bukti bahwa kehidupan keluarga kita sungguh-sungguh berpusat kepada Yesus, maka yang ketiga, keluarga dapat menjadikan tempat yang utama
dan yang terutama bagi pendidikan moral dan kerohanian anak-anak kita. Hal yang ketiga ini sangat penting, bahwa keluarga itu harus dijadikan sebagai tempat yang utama dan terutama dalam pendidikan anak-anak kita, baik moral mereka maupun kerohanian mereka. Sebagaimana disampaikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9, itu sangat jelas. Saya banyak menemukan, mungkin karena kesibukan orang tua, maka mereka menyerahkan pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah. Mereka mencari sekolah yang terbaik. Kalau kita dalam keluarga Kristen, banyak orang tua rela membuang uang untuk sekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah Kristen yang begitu mahal. Karena harapan mereka, anak mereka bisa dididik baik dari keilmuan mereka maupun kerohanian mereka. Bahkan ada sebagian orang tua yang menyerahkan anak mereka ke gereja. Tolong anak saya, didik anak saya menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Disinilah kekeliruannya, sahabat keluarga damai. Pendidikan yang utama dan terutama untuk anak-anak kita. Sekali lagi, pendidikan yang utama dan terutama bagi anak-anak kita. Di dalam moral, di dalam etika, di dalam kerohanian mereka adalah dalam keluarga, di rumah kita. Bukan diserahkan kepada sekolah, diserahkan kepada gereja. Itu bukan tugas utama sekolah dan gereja. Sekolah dan gereja itu hanya suplemen, itu hanya membantu, bukan yang utama. Maka saya mau ingatkan kepada seluruh sahabat keluarga damai, engkau yang masih mempunyai anak-anak, maka tugas orang tualah, tugas keluargalah untuk membina, untuk mendidik anak-anakmu. Berikan waktumu yang terbaik untuk mereka. Sedari kecil, didik mereka untuk hidup takut akan Tuhan, memiliki sikap yang terpuji, sikap yang benar. Sehingga pada saat mereka keluar, setelah mereka bisa sekolah, mereka bersekolah, mereka ke sekolah dengan pendidikan utama dari rumah. Bukan dibebani ke sekolah, bukan dibebani ke gereja, bukan. Kembalikanlah itu, sahabat keluarga damai. Engkau, bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu duduk bersama-sama untuk membicarakan hal ini. Saya tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan kita. Segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, berawal dari rumah. Artinya tanggung jawab bapak ibulah. Anakmu menjadi baik, itu karena di rumah. Demikian kalau anakmu kurang baik, tidak terpuji, jangan salahkan sekolah, jangan salahkan gereja, jangan salahkan pembantu atau siapa saja. Salahkan dirimu. Karena itu merupakan tugas utama dan terutama dari orang tua, yaitu mendidik anak-anaknya memiliki mentalitas Kristus, memiliki karakter Kristus, bermoral yang baik. Karena dia dididik di rumah. Sehingga kalau keluarga benar-benar menjadikan rumah mereka sebagai tempat yang utama dan terutama dalam pendidikan anak-anaknya, maka kokohlah keluarga itu. Dia menghasilkan generasi-generasi ilahi yang kokoh. Dan anak-anaknya, saya percaya, ini menjadi modal, menjadi investasi bagi anak-anaknya untuk melanjutkan apa yang orang tuanya ajarkan kelak dalam rumah tangga mereka. Demikian juga kalau bapak ibu
menyerahkan anak-anak kepada pihak lain, maka itu juga yang akan dilakukan oleh anak-anak. Apa jadinya keluarga kelak? Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, hal yang ketiga tadi, kiranya menjadi pembelajaran bagi para orang tua. Tugas utama dan terutama, didiklah anakmu. Jangan pernah bosan-bosan untuk terus mendidik anakmu, karena itu tugas dan tanggung jawabmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, bukti bahwa keluarga kita kokoh dan berpusat kepada Kristus adalah keluarga yang dapat mengalahkan berbagai macam tantangan, berbagai macam pergumulan, berbagai macam kesulitan yang dihadapi. Mungkin dalam perjalanan hidup, bapak mengalami masalah. Dia mampu bersama dengan ibu, dengan istri, dan dengan anak-anak untuk selesaikan itu. Demikian juga mungkin ibu punya masalah, anak-anak punya masalah di luar. Maka dia bawa masalah itu dan bisa diselesaikan bersama-sama. Mereka mampu mengalahkan setiap pergumulan, setiap kesulitan itu. Karena apa? Karena hidup mereka berpusat kepada Kristus. Bukan karena mereka kuat, bukan karena mereka mampu mengatasi masalah, bukan. Tapi mereka sadar bahwa mereka orang yang lemah, orang yang membutuhkan pertolongan. Maka mereka bawa itu ke rumah. Karena mereka berpusat kepada Kristus, mereka selalu bawa semua itu kepada Kristus. Sehingga segala masalah mereka dapat teratasi. Inilah rahasianya sahabat keluarga damar. Kalau kita melihat ada keluarga-keluarga yang sepertinya tidak ada masalah, rahasianya di sini. Bukan karena mereka hebat, mereka punya uang, mereka pintar, tidak. Ada begitu banyak orang yang punya uang gagal di dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang-orang pintar hancur dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka mengandalkan uang mereka mengandalkan kekayaan mereka mengandalkan kepintaran mereka mengandalkan apa yang ada pada mereka. Ternyata semuanya itu sia-sia. Sebab firman Tuhan sudah jelas katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang hatinya menjauh dari Tuhan itu terkutuk. Tidak ada manusia yang hebat di dunia ini. Yang hebat hanya Tuhan. Maka andalkanlah yang hebat itu. Bukan diri kita yang kita andalkan. Bukan keluarga kita, saudara kita yang punya uang. Mereka bisa habis dalam sekejap. Oleh karena itu sahabat keluarga damar, sebagai bukti bahwa keluarga kita kokoh, kita sungguh-sungguh berpusat kepada Kristus. Hal yang keempat ini sangat penting. Kita mampu mengalahkan berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai pergumulan di dalam rumah tangga kita. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan bersama Yesus. Bisa. Maka tidak ada perceraian, tidak ada kehancuran dalam rumah tangga, tidak ada anak-anak yang broken home. Tidak ada. Tidak ada anak-anak yang akhirnya bergaul dengan hal-hal yang tidak berkenan, misalnya narkoba dan sebagainya. Tidak. Kenapa? Masalah mereka di luar, mereka akan bawa bersama di rumah. Mereka akan share dengan orang tua. Kemudian mereka berdoa bersama-sama. Mereka cari solusi bersama-sama. Inilah rahasianya. Sehingga kita dapat menemukan keluarga yang kokoh. Keluarga yang kita idamkan bersama. Keluarga yang kita harapkan bersama-sama. Oleh karena itu, sahabat keluarga damar, saat ini kita semua, sahabat keluarga damar dan juga kami, diingatkan hendaknya keluarga kita sungguh-sungguh berpusat kepada Yesus. Yesus tidak hanya menjadi tamu di bagian-bagian tertentu di dalam rumah kita. Yesus tidak hanya menjadi tamu di teras, tidak hanya menjadi tamu di ruang tamu atau di kamar-kamar tertentu, tetapi Yesus menjadi bagian di dalam kehidupan keluarga kita. Seluruh
bagian rumah itu menjadi bagian Yesus. Sehingga segala hal dapat teratasi dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tetapi kalau Yesus mengatakan, bersama Yesus kita mampu mengatasi masalah tanpa masalah, itu benar adanya. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong setiap kita. Berpusatlah kepada Yesus, sahabat keluarga damai. Apapun yang kita hadapi, senantiasa menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita berpikir dan bertindak. Yang kedua, hendaknya keluarga kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai pengarah di dalam jalan kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, biarlah keluarga kita dapat menjadikan rumah kita sebagai tempat yang utama dan terutama di dalam kita mendidik anak-anak kita dalam hal moral dan kerohanian mereka. Dan yang keempat, hendaknya keluarga mampu mengalahkan segala macam tantangan, segala macam kesulitan, segala macam pergumulan yang sedang kita hadapi, tentu bersama dengan Yesus. Maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang kokoh. Keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang kita idam-idamkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.